Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Hari ini aku akan menjelaskan profil pelajar Pancasila. Apa sih itu profil pelajar Pancasila? Nah, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang berkompeten, berkarakter, berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Profil pelajar Pancasila dirancang untuk menjawab satu pertanyaan besar, yakni peserta didik dengan profil kompetensi seperti apa yang ingin dihasilkan oleh sistem pendidikan di Indonesia ini. Dalam konteks tersebut, profil pelajar Pancasila memiliki kerumusan kompetensi yang melengkapi fokus di dalam pencapaian standar kompetensi lulusan di setiap jenjang satuan pendidikan. Dalam hal penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kompetensi profil pelajar Pancasila memperhatikan faktor internal dan berkaitan dengan jati diri, ideologi, dan cita-cita bangsa Indonesia, serta faktor eksternalnya yang berkaitan dengan konteks kehidupan, dengan tantangan bangsa Indonesia di abad ke-21 yang sedang menghadapi masa revolusi industri 4.0. Selain itu, pelajar Indonesia juga diharapkan memiliki kompetensi untuk menjadi warga negara yang berdemokrasi serta menjadi manusia unggul produktif di abad ke-21. Oleh karenanya, pelajar Indonesia diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan global yang berkelanjutan serta tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkenekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Keempat mandiri. Kelima bernalar kritis. Dan keenam kreatif. Dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Selanjutnya ada perlunya proyek penguatan profil Pancasila. Sejak beberapa dekade terakhir ini, pendidikan dan praktisi pendidikan di seluruh dunia mulai menyadari bahwa pelajari hal-hal di luar kelas dapat membantu peserta didik memahami bahwa belajar di satuan pendidik memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jauh sebelum Ki Hajar Dewantara sudah menegaskan pentingnya peserta didik mempelajari hal-hal di luar kelas, namun sayangnya selama ini pelaksanaan hal tersebut belum optimal. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila. Memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitar. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya wirausaha, teknologi, dan kehidupan demokrasi. Sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya. Selanjutnya ada gambaran pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Berdasarkan Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan konkurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pembelajaran intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pendidik sendiri dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pembelajaran intrakurikuler. Pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan mencapai capaian pembelajaran atau CP
Sementara, proyek penguatan profil pembelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, holistik. Holistik bermakna memandang suatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perencanaan proyek penguatan profil Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Yang kedua ada kontekstual. Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran aktif, mengelola proses pembelajaran secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Yang keempat ada eksploratif. Apa itu eksploratif? Eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan intikuri. Nah, di sini proyek penguatan profil pelajar Pancasila juga mempunyai manfaat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila memberikan ruang bagi semua anggota komunitas atau satuan pendidikan untuk dapat mempraktikkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada manfaat untuk satuan pendidikan yang menjadikan satuan pendidikan sebagai sebuah ekosistem yang terbuka untuk partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Yang kedua ada menjadikan suatu pendidikan sebagai organisasi pembelajaran yang berkontribusi kepada lingkungan dan komunitas di sekitar. Nah, selanjutnya ada untuk pendidik sendiri. Yang pertama memberikan ruang dan waktu untuk peserta didik untuk mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter profil pelajar Pancasila. Yang kedua, merencanakan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pembelajaran dan untuk memperkaya hasil pembelajaran. Terakhir ada untuk peserta didik sendiri nih manfaatnya. Yang pertama, memberi ruang dan waktu untuk peserta didik mengembangkan kompetensi dan memperkuat karakter dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, memperancangkan proses pembelajaran proyek profil dengan tujuan akhir yang jelas. Yang terakhir, mengembangkan kompetensi sebagai pendidik yang terbuka untuk berkolaborasi dengan pendidik dari mata pembelajaran lain untuk memperkaya hasil pembelajaran. Selanjutnya ada memahami peran peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana peserta didik, pendidik, dan satuan pendidikan menghidupi budaya yang mendukung pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan terlaksana secara optimal apabila peserta didik, pendidik, dan lingkungan suatu pendidikan sebagai komponen utama mempelajari dapat saling mengoptimalkan perannya. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Peserta pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajar yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses pembelajarannya, sementara lingkungan satuan pendidikan berperan sebagai pendukung untuk terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat mensponsori penyediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana tahapan perencanaan proyek profil? Bagaimana perancangan dan pengembangan kegiatan profil Pancasila? Nah, di sini ada alur perencanaan proyek profil. Yang pertama, membuat tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mengidentifikasi tingkatnya kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu peserta penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, menyusun modul proyek. Dan yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Pertama tadi ada membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kepala satuan pendidikan menyusun tim fasilitator proyek.
Tim ini berperan melaksanakan dan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan bersama tim fasilitator ini merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga ada merancang pendimensi tema dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan dari sekolah tersebut. Yang keempat, menyusun modul proyek. Nah, tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai dengan tingkat kesiapan satuan pendidikan dengan tahap umum. Yang pertama, menentukan sub-elemen tujuan proyek. Kedua, mengembangkan topik, alur, dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas asesmen proyek. Nah, yang terakhir, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Tim fasilitator juga merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek tersebut. Yang selanjutnya ada tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini ada tema proyek profil tingkat PAUD. Pada jenjang PAUD ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan untuk pengayaan penguasaan penanaman karakter sejak dini. Penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan konteks perayaan seperti tradisi lokal, hari besar nasional, dan internasional. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menguatkan pewujudan 6 karakter profil pelajar Pancasila pada fondasi. Untuk pelaksanaan kegiatan di PAUD, pemerintah menetapkan tema-tema. Yang pertama itu ada Aku Sayang Bumi, yang bertema gaya hidup berkelanjutan. Yang kedua ada Aku Cinta Indonesia, ini bertema kearifan lokal. Yang ketiga ada Kita Semua Bersaudara, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, imajinasi dan kreativitas, yaitu rekayasa dan teknologi. Nah, untuk tema proyek profil SD, SMP, SMA, SMK, dan sederajat itu tema-temanya utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dapat dipilih oleh satu pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Peserta didik memahami dampak aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan hidup di dunia maupun lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada kearifan lokal. Kearifan lokal itu sendiri peserta didik membangun rasa ingin tahu dan kemampuan inkuiri melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tersebut serta perkembangan peserta didik tersebut. Contohnya kontekstual tema, misalnya dari Jawa Barat, sistem masyarakat di Kampung Naga. Yang kedua ada dari Papua, sistem masyarakat di Lembah Baliem. Yang ketiga SMK Tata Kecantikan, eksplorasi seni pranata acara adat Jawa. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Di sini peserta didik mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan, belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Contohnya, menanggapi isu atau masalah keberagaman di lingkungan sekitar dan mengeksplorasi pemecahan, contohnya kisah Mondaing di halaman. Yang selanjutnya ada bangunlah jiwa dan raga. Bangunlah jiwa dan raga ini peserta didik membangun kesadaran dan keterampilan memelihara kesehatan fisik dan mental baik untuk dirinya maupun orang sekitarnya. Peserta didik melakukan penelitian dan mendiskusikan masalah-masalah terkait kesejahteraan diri, perundungan atau bullying, serta berupaya mencari jalan keluarnya. Contohnya yaitu kontekstual temanya jenjang SMP dan SMA dan serta mencari solusi untuk masalah cyberbullying yang marak di kalangan remaja ini. Yang selanjutnya ada suara demokrasi. Suara demokrasi ini juga peserta didik menggunakan kemampuan berpikir sistem, menjelaskan berkait antara peran individu dengan kelangsungan demokrasi Pancasila. Contohnya, sistem musyawarah yang dilakukan masyarakat ada tertentu untuk memilih kepala desa. Selanjutnya ada rekayasa dan teknologi. Rekayasa dan teknologi ini sendiri melatih daya pikir kritis, kreatif, inovatif, sekaligus kemampuan berempati untuk berrekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan
kesehatan diri dan sekitarnya. Contohnya itu membuat desain inovatif sederhana yang menerapkan teknologi untuk menjawab permasalahan di sekitar satuan pendidikan. Selanjutnya ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut serta kaitan dengan aspek lingkungan, sosial, kesejahteraan masyarakat. Contohnya membuat produk dengan konteks lokal yang memiliki daya jual. Nah, yang terakhir itu ada kebekerjaan. Kebekerjaan itu sendiri menghubungkan berbagai pengetahuan yang telah dipahami dengan pengalaman nyata di keseharian dan dunia kerja. Contohnya kontekstual tema Lampung eksplorasi pengembangan serat tekstil dari limbah daun nanas. Yang kedua ada kawasan industri sekitar Jakarta berbudidaya dan pengolahan tanaman lokal Betawi. Selanjutnya di sini ada penentuan tema dan topik spesifik sesuai dengan tahap satuan pendidikan. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan awal, tahapan berkembang, tahapan lanjutan. Untuk tahapan awal satu pendidikan menentukan 2 tema yang sama untuk setiap tingkat kelas paralel di PAUD, SD, dan sederajat atau 3 tema yang sama untuk setiap tingkat kelas paralel di SMP, SMA, dan sederajat di tahun ajaran. Yang kedua ada tahap berkembang. Di tahap berkembang ini satuan pendidikan menentukan 3-5 pilihan tema yang dapat dipilih. 2 tema oleh peserta didik di setiap tingkat kelas paralel PAUD SD dan 3 tema di setiap kelas paralel SMP SMA dan sederajat di awal tahun ajaran. Yang terakhir ada tahap lanjutan. Di sini satuan pendidikan menentukan 3-5 tema pilihan tema yang dapat dipilih 2 tema oleh peserta didik di setiap tingkat kelas paralel di PAUD SD dan 3 tema di tingkat SMP, SMA dan SMK dan sederajat di awal tahun ajaran. Ada pemberian opsi tema di tingkat awal. Di tingkat awal ini, satuan pendidikan menentukan isu yang sama untuk setiap tema di semua tingkat kelas dan kelas atau paralel. Yang kedua ada tahap berkembang. Tahap berkembang ini sendiri, suatu pendidikan menelaah isu yang sama untuk setiap pendidikan atau kelas paralel. Yang ketiga ada tahap lanjutan. Nah, di tahap lanjutan ini, setiap kelas menelaah isu yang berbeda sesuai dengan pilihan peserta didik. Peserta didik dapat memilih isu yang berbeda untuk memberi tantangan tahap lanjutan. Selanjutnya ada penentuan topik. Untuk tahap awal. Tahap awal satuan pendidikan yang menentukan tema dan topik proyek profil Pancasila itu sendiri. Nah, yang kedua ada tahap berkembang. Untuk tahap berkembang penentuan temanya itu satuan pendidikan mempersiapkan beberapa tema dan topik proyek profil untuk dipilih oleh peserta didik. Jadi peserta didik bisa memilih tema yang sudah dipersiapkan oleh satuan pendidik tersebut. Yang terakhir ada tahap lanjutan. Penentuan topik di tahap lanjutan ini, peserta didik mendiskusikan tema dan topik proyek profil dengan bimbingan pendidik. Jadi peserta didik bisa mendiskusikan dengan bimbingan pendidik tersebut. Di dalam 1 tahun ajaran, peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada di jenjang PAUD. Ketentuan jumlah temanya itu 1 sampai dengan 2 proyek profil dengan tema yang berbeda. Yang kedua di jenjang SD, yaitu minimal 2 sampai dengan 3 proyek profil dengan tema juga yang berbeda. Yang ketiga di SMP. SMP itu 3 sampai dengan 4 proyek profil dengan tema yang berbeda. Yang keempat ada di SMA. SMA itu 3 sampai dengan 4 profil proyek dengan tema yang berbeda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat.